Hujan baru saja pergi ketika saya meninggalkan kota Bau-Bau. Tujuan perjalanan hari ini adalah kembali ke kota Kendari. Matahari bersinar terang dari sisi timur. Dalam hati saya berdoa, semoga hari ini cerah. Sudah pasti, saya tak banyak mengeksplor Pulau Buton. Itu bukan karena saya tidak suka atau malas, tapi saya harus berburu dengan waktu. Kalian tahu, sejak semula, ujung perjalanan ini adalah Bitung, di ujung utara Sulawesi. Semalam, saya coba menghitung, butuh seminggu lebih lagi untuk tiba di sana. Itu pun kalau perjalanannya lancar. Kalau tidak, ya pasti lebih lama. Lagi pula, musim hujan sudah tiba. Hujan turun hampir setiap hari, sehingga membuat petualangan saya melambat. Bau-Bau sudah tertinggal jauh di belakang. Map yang jadi petunjuk rute satu-satunya memperlihatkan perjalanan hari ini akan melintasi banyak hutan. Letak antar kampung berjauhan. Di sini, nyali saya untuk mendatangi tempat-tempat baru benar-benar diuji. Jalanan sangat sepi. Mobil dan motor hanya 1-2, entah searah atau berlawanan. Suasana ini mengingatkan saya akan kampung halaman saya tahun 90-an. Ketika itu, saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Ketika itu, sangat jarang bagi saya untuk melihat mobil. Akses ke kota pun masih susah. Pergi ke Kupang, ibu kota kabupaten, butuh sehari semalam kalau pakai perahu. Sementara lewat darat, bisa 2 hari. Pasalnya, satu-satunya jalan darat ke Kupang harus melewati Wekusi, sebuah kota kecil yang jadi bagian dari Provinsi Timur Timur kala itu. Ketika Timur Timur pisah dari Indonesia dan jadi negara sendiri, Timor Leste, Wekusi pun ikut terpisah. Maka orang-orang di kampung kami harus menunggu beberapa waktu untuk pembukaan jalan baru menuju Kupang. Sepanjang jalan, saya coba memalingkan pikiran ke masa itu. Masa di mana saya, seorang anak kecil, di kampung terpencil.
melewati hari-hari di kampung sepi dan sawah kecil, bermain di jalanan lengang tanpa khawatir tak punya masa depan. Hingga pada akhirnya, petualangan menuntun saya untuk tiba di sini, sampai ke tempat yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dan ketika tiba di sini, bayangan akan masa kecil hadir kembali. Saya jadi bertanya-tanya, benarkah sebuah perjalanan menuntun kita untuk menemukan hal-hal baru? Ataukah ia memulangkan kita ke masa kecil, masa di mana kita adalah kekosongan, masa di mana kita bukan siapa-siapa? Lalu, aneka pengalaman datang mengisi. Yang beroleh pengalaman baik, tumbuh jadi orang baik-baik. Yang terkecoh pengalaman kelam, menjalani harinya penuh lelah. Sekitar pukul 1, saya tiba di Labuan Bajo, desa di mana pelabuhan feri menuju Kendari berada. Nama tempat ini sama dengan Labuan Bajo yang ada di Flores, NTT. Saya jadi bertanya-tanya, apakah orang yang memberi nama kedua tempat ini sama? Atau mungkin mereka saudaraan? Apapun itu, sekarang waktunya untuk menyeberang ke Amelengo, pelabuhan di Kendari. Kendari lagi. Yeay. Sejam kemudian, saya kembali menginjak tanah Kendari. Hari kian sore, dan saya terus memacu motor melintasi perkampungan menuju kota Kendari. Hujan kembali mengguyur sehingga membuat perjalanan saya tersendat. Saya baru tiba di batas kota ketika hari sudah gelap. Tak lupa saya singgah di jembatan Kendari yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu dan masih ramai dikunjungi orang. Jangan hirau pada apa yang orang bilang, karena mereka bukan bagian dari satu bilangan yang akan memberimu hari ulang tahun. Salam meliuk, salam satu tenda.